Syekh Abu Bakar Jazairi dalam kitab memang yang beliau tulis khusus masalah tanggal kelahiran Nabi SAW dan apa yang ada di dalamnya, Al-Insaf fi maqila fil maulid min al-ghuluwi wal ijhaf. Masyaallah. Beliau bilang di situ bahwa yang pertama kali mengadakan maulid, ya, adanya perayaan di tanggal 12 ya, mungkin Ustaz dipilihnya Ustaz. Iya. Di tanggal 12 ini pada saat khilafah ini udah mulai runtuh, ya. Lalu kemudian terpecahlah beberapa negara-negara kaum muslimin, tepatnya di awal-awal abad ke-7. Masya Allah. Jadi berarti sebelum abad ke-7 ini maafi, nggak ada gitu. Masya Allah, sebelum abad itu dimulai oleh satu raja namanya Malikul Mudhaffar. Malikul Mudhaffar ini sahibu Irbil, min bilad Syam. Tapi dibenerin di bawahnya, dia itu bukan dari bilad Syam, tapi dari bilad Mosul. Dari Irak berarti. Irak, ya Mosul, Irak. Nah, dia bilang bahwa si Malik Mudhaffar ini dibikinin buku sama satu orang, namanya Abul Khattab Ibn Dihyah. Abul Khattab Ibn Dihyah ini bikin buku, buku dalil-dalil yang berisi tentang perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama bukunya At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir. Diberikan kepada sang raja nih. Nah, sang raja akhirnya senang banget dengan adanya buku itu. Diberikanlah 1000 dinar emas. Dan ini paling menarik, Ustaz. As-Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Hawi, Suyuti Syafi'i ma'ruf, ya. Dan di sini terkenal banget ya kalau Suyuti, luar biasa. Ana al-Malik al-Mudhaffar mubtadi'un bid'at al-maulid qad a'addaha simatan fi ahad al-mawalid allati yuqimuha wada 'alaihi 5000 ra's al-ghanam mashwi. Jadi dia nih emang menyelenggarakan hari raya besar-besaran. Dia sumbang 5000 kambing panggang. Ya, 10.000 ayam. Masya Allah. Ya, 100 kuda. Masya Allah. 100.000 zabadiyah. Yang zabadiyah itu yang yogurt juga kali Ustaz. Wa 30,000 sahan halwa. Dan ada 30.000 piring isinya permen-permen semua. Manisan semua. Dan di situ diperdengarkan tarian-tarian sufiah. Dan dia juga joget sama tarian-tarian tersebut. Dan inilah jadinya, kata Syekh Abu Bakar Jazairi, ini hafalatil batil. Ini perayaan bukan perayaan hari raya Nabi, ini perayaan yang sangat batil. Kok dalamnya ada tabdzir, ada mubadzir, ada joget-joget, ada begadang dan lain sebagainya. Dan ini yang Anda dapatkan dari awal pertama adanya satu negara gitu merayakan hari raya kelahiran Nabi SAW. Jadi berarti ini kalau kita ambil dari sini, dari dulu, sebelum abad ke-7 nggak ada apa-apa nih. Sebelum abad ke-7. Nah, menarik begini, Ustaz. Ketika bicara tentang keutamaan atau hal-hal yang hebat di hari kelahiran Nabi SAW, ketika beliau SAW menyampaikan bahwa aku lahir di hari Senin, itu diantara sebab disunahkannya puasa hari Senin Kemis misalnya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa ibuku bermimpi melihat cahaya keluar dari dirinya yang menyinari, menyinari istana-istana Kisra. Itu kan Nabi SAW menyampaikan. Dan ini disampaikan riwayat-riwayat ini oleh para sahabat. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum sangat paham tentang keutamaan hari lahir Nabi SAW. Uniknya, seperti orang-orang yang kita tidak meragukan lagi kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Muhajirin wal Ansar secara keseluruhan. Mereka menjalani tahun-tahun kehidupannya, tiap tahunnya mereka bertemu dengan Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal. Tiap tahun semasa mereka hidup. Bisa antum bayangkan, Anda seringkali memberikan analogi begini. Coba antum misalnya membayangkan hidup di masa Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah. Ternyata tidak ada event liburan sama sekali, nggak ada tanggal merah di bulan Rabiul Awal gitu ya. Ini antum akan bisa, ini negara Islam apa nggak Islam gitu. Padahal khalifahnya Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Setelah itu masuk kepada khilafah dinasti Bani Umayyah. Demikian pula di situ ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya dari Bani Umayyah. Setelah itu Bani Abbas, ya, yang di zaman mereka banyak para imam-imam besar, para ulama-ulama yang hidup di zaman itu. Ya, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, dan banyak lagi yang lainnya. Mereka menjalani fase kehidupan yang sekian lama, yang tiap tahun kehidupan mereka ada Rabiul Awal, tapi sama sekali tidak menyinggung akan hal ini. Zero moment, tidak ada momen sama sekali dalam masa. Baru di abad ke-7 muncullah hal ini, dan kemudian terseret sampai detik ini menjadi sebuah pro kontra. Ya, cinta dan tidak cinta tuduhannya berat banget ini. Begitu ya. Nah, subhanallah. Apakah
kita berani istilahnya ini meragukan kecintaan para sahabat dan para tabi'in dan yang lain sebagainya. Ada jadi mereka nih nggak ada di mereka juga nggak ada. Di zaman para sahabat. Kita berani menuduh mereka nggak cinta sama Rasulullah gitu. Nah, kalau begini Ustaz, kalau ada nih teman lagi mengatakan, kan apakah untuk menunjukkan ekspresi cinta ini butuh dalil? Begitu Ustaz. Jadi ada klaim begitu. Tidak butuh dalil untuk mengekspresikan cinta. Apalagi cinta kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam surat Ali Imran itu Allah SWT, jika kamu benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Kan itu sebagai ayat ujian. Jadi memang kalau misalnya ekspresi cinta tanpa dalil, subhanallah, jika dia cintanya benar, dia akan ikut dalil. Benar kan? Jika cintanya benar, bagaimana dia mengaku dirinya cinta kepada Nabi SAW, tapi kemudian dia dalam tanda kutip mengkritisi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia mengatakan laisa kullu, tidak semua. Ya. Apa misalnya kita duduk dengan seorang yang sangat kita kagumi dan kita cintai beliau, sangat kita segani beliau. Kita duduk di hadapannya. Kemudian orang ini menyampaikan sesuatu pendapat. Contohnya tadi itu, semua bid'ah sesat. Mungkinkah kita akan mengatakan, afwan ya Ustadz, ya Syekh, ya Habib? Tidak semua. Apakah berani kita akan menyampaikan hal itu kepada beliau dengan penuh cintanya kita kepada beliau? Kita akan nurut-nurut aja. Sami'na wa ata'na. Itu bentuk cinta. Benar kan? Bukan malah sebaliknya menunjukkan ekspresi atau ungkapan perlawanan, tapi kemudian menunjukkan kecintaan. Nah, uniknya lagi nih, Ustaz. Ketika anggapan ini, pernyataan lagi viral ini, Ustaz. Lagi viral ini. Sampai di quote ini dimunculkan dengan tokoh yang menyampaikannya. Ya. Apakah mengekspresikan cinta kepada Rasulullah SAW butuh dalil? Tidak butuh dalil untuk menunjukkan cinta. Subhanallah. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahwa apa yang mereka bela-bela ini tidak ada dalilnya. Menunjukkan seperti itu. Ketika mentok semua hujah dan dalilnya, sudahlah akhirnya mereka main dengan kata-kata dan perasaan. Gitu. Mereka sendiri mengakui, ya sudahlah, tidak ada dalilnya. Ya tadi Ustaz ya, kayak Ustaz yang Ustaz bilang juga bahwa memang nggak ada dalil gitu loh. Ya. Dan apa yang dikemukakan oleh terutama Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya yang sampai ada kaidah besar itu, law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau perbuatan itu memang baik dan terpuji di mata Allah dan Rasulnya, pasti nih orang-orang sekali Abu Bakar dan Umar mereka yang lebih dahulu untuk melakukannya. Iya benar. Dan apa namanya, ingat satu bait syair yang dikatakan itu apa, tuhibbul ilah wa tuzhiru hubba wa ta'silillah wa tuzhiru hubba. Kamu bermaksiat kepada Allah, tapi klaimnya cinta sama Allah. Muhibba liman yuhibbu muti'u. Padahal konsep yang udah disetujui semua orang, kalau seseorang mencintai itu pasti bakal nurut. Gak mungkin nggak nurut. Itu. Kita bid'atin dolalah enggak. Ini berarti nggak cinta nih. Gitu. Iya, cinta. Dan uniknya lagi Ustaz, sampai berdalil dengan apa? Sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Lahab ya di neraka setiap hari Senin itu diberi minum, ya, sampai ada suatu potongan kajian yang anak tonton Ustaz, itu sampai mengatakan demi menunjukkan kemuliaannya hari ini sampai di neraka pun ada perayaan Maulid Nabi. Oh iya, ngomong gitu. La ilaha illallah. Itu kan, subhanal malikil quddus, subhanallah. Ini la haula wala quwata illa billah. Ana kadang berpikir, apakah si sang ustadz, sang dai ini ketika menyampaikan hal ini sadar tidak bahwa kegembiraan Abu Lahab ketika dilahirkannya Nabi SAW, kegembiraan dan cinta beliau ini kegembiraan yang bersifat fanatisme jahiliyah. Gembira karena lahirnya anak laki-laki bukan perempuan. Iya kan? Kalau anak perempuan kubur gitu kan ya. Ini anak laki-laki, bukan cinta yang konteksnya iman. Sedangkan cinta yang hanya sifatnya naluriah, yang sifatnya alamiah, ini tidak akan berpahala cinta yang seperti itu. Tapi cinta yang bernilai adalah cinta yang karena iman, karena takwa dan tunduk kepada Allah. Dan bagaimana menjadikan sebuah riwayat
yang tidak sabit dari Nabi SAW, hanya berdasarkan sebuah mimpi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, mimpi Al-Abbas radhiyallahu an, yang itu pun Abbas mimpi dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa mimpinya mimpi dulu. Mimpi mungkin bisa jadi mimpi yang dia dapatkan ketika belum masuk Islam. Ya, ini yang jadi hujjah. Jadi begitu lemahnya. Dan itu bagaimana mungkin yang seperti ini terus kemudian jadikan hujjah bagi kita berdasarkan dalil sunnahnya Abu Lahab. Jadi itu yang mengatakan bahwa Abu Lahab ini diberikan minum pada setiap hari Senin. Itu berdasarkan mimpinya Al-Abbas. Yang kita nggak tahu kapan sebenarnya Al-Abbas ini mimpi. Betul. Sebelum Islam apa setelah dia masuk Islam. Ya kan? Dan ini juga kalau nggak salah Ustaz, Anda pernah nanya juga dari Fathul Bari juga memang mursal riwayatnya. Begitu. Mursal riwayatnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, setelah menyebutkan riwayat ini, ya di bawahnya dia langsung bilangin ini mursal. Dan mursal itu mendim dari termasuk hadis-hadis yang dhaif. Ya. Cuma ya, itu selama itu ada dalil pasti diambil ya. Maksudnya selama itu ada kemungkinan. Kayak pas nih. Disabet. Masya Allah. Kadang seringkali ketika ada orang, dalilnya itu, misalnya firman Allah dalam surat Yunus itu, "Qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Ya, itu Allah SWT sering mereka menggunakan dalil ini, katakanlah, maka dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itulah hendaklah mereka bergembira. Yaitu, dan banyak lagi dalil-dalil yang dipakai. Ana ketika menyikapi yang seperti ini, ketika menyampaikan keumuman dalil-dalil yang bersifat umum dan dijadikan sebagai hujjah, Ana bertanya pertanyaan yang sederhana. Bukankah ayat ini turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayat ini turun kepada beliau. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima ayat ini, menerima wahyu ini, memahami ayat ini seperti yang ente pahami atau tidak? Paham ya? Apakah Nabi SAW paham akan hal itu? Ketika Nabi SAW tidak memahami seperti apa yang Anda pahami, pemahaman siapa yang harus kita ikuti? Paham ya? Pemahaman siapa yang harus kita ikuti? Pemahaman antum? Atau pemahaman Rasulullah SAW? Kita ikut siapa nih? Ternyata Nabi sendiri ente bisa pakai dalil ayat ini, tapi Nabi nggak ngerti loh, dan ternyata ayat ini bisa jadi dalil untuk itu, gitu. Oh gitu ya? Nabi aja miss nih. Nabi kelewat ini, nggak paham cara istidlal antum nih. Gitu kan? Allahumma sholli wa sallim alaihi nih. Nah, ikut siapa? Karena sebagian orang juga main-main begini. Kalau orang berdalil dengan, kalau tidak ada di zaman Nabi ini, maka bid'ah, batil, sesat, tinggalkan, begitu. Ya, ini suatu yang bentuk salah kaprah, gegabah, terlalu berani berdalil. Jadi mereka menganggap bahwa setiap apapun yang nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap batil, itu sesuatu yang kelewatan gitu. Yang kita fokuskan ini satu bagian, namanya bagian ibadah. Bukan bagian-bagian yang lain gitu. Yang kita fokuskan bagian ibadah. Dan kalau ibadah ini tidak dilakukan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperintahkan, tidak ditakrirkan oleh Rasul SAW, karena sebagian itu ada yang mengatakan ya, ada tuh sahabat yang waktu Rasul bilang Sami Allahu liman hamidah, dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian malaikat-malaikat akhirnya berkumpul, akhirnya Nabi SAW tanya, siapa yang baca tadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sahabatnya bilang saya. Ya, terus Rasul kabarin bahwa malaikat itu buru-buru mau menuliskan pahala tersebut. Ini kan kata mereka, ini sahabat ini bid'ah nih. Berbuat bid'ah. Bid'ah. Jadi sebelumnya nih kalimat ini nggak ada. Kita bisa katakan di sini ini emang ibadah nih. Ini ibadah. Tapi ibadah itu telah disetujui oleh Nabi SAW. Kalau hari ini siapa yang mau setujui gitu loh. Ibadah Anda ini siapa yang mau setujui gitu loh. Makanya nggak bisa semuanya dikatakan bid'ah. Kalau secara lughawiyah ya fadhal deh. Silahkan. Ya. Tapi kan ini bid'ah yang bukan dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah yang dimaksud dalam agama itu yang dhalalah. Bahkan perkataan saya Ibnu Umar, tidak ada yang bid'ah yang hasanah. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Ya. Tidak ada, semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggap itu baik gitu loh. Ya. Maka ini tentu terkhususkan dalam masalah ibadah kayak gini gitu. Ya. Dan mungkin Ustaz ya, orang yang melakukan perayaan pada hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini
berat untuk mereka mengatakan bahwa ini adat istiadat bukan ibadah. Iya, Ustaz. Iya, benar. Walaupun pasti ada yang mengatakan dari mereka ini adat istiadat. Coba lihat adat istiadatnya kayak apa. Ada ngaji, ada baca ini ibadah namanya. Anda mengharapkan ridha Allah pada perilaku Anda gitu loh. Ya. Maka hal ini tentu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu kayak Ustaz bilang gitu ya. Nah, ini perlu dalil gitu loh. Perlu dalil gitu. Ketika mengatakan adat istiadat, tapi mereka membelanya seperti membela agama. Gitu kan ya? Menjadikan wala wal bara dalam itu. Kalau tradisi, ya kita nilai sebagai konsep tradisi. Tapi ketika kita mengingkarinya, karena sebagian dari antum anggap antum mengatakan benar ini adat istiadat. Tapi sebagian dari antum sampai punya keyakinan yang luar biasa. Nabi SAW hadir. Ya, Nabi hadir sehingga antum harus berdiri menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Ya, mengatakan marhaban ya Rasulullah, selamat datang. Nah, ini bagaimana ini dianggap sebagai tradisi. Iya, sulit gitu kita bilang ini tradisinya sulit gitu. Ini ibadah gitu. Ada ibadah. Sahih. Nah, juga begini Ustaz, kadang sebagian mereka yang tidak memahami tentang sunnah, ada yang kelewat dari mereka bahwa sunnah itu adalah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi sunnah terkiyah. Ya, sunnah terkiyah. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW pun kita tinggalkan. Dalam konteks apa? Ibadah pastinya. Ya, terlebih lagi di zaman Nabi SAW ada kemungkinannya. Ya, ada potensinya ada. Potensi ada, kemungkinan ada. Ya, dan bisa dilakukan gitu kan. Tidak ada penghalang untuk itu. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka punya potensi tersebut, tapi mereka tidak melakukannya. Ya, itu kan apa alasan kita kemudian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh mereka dengan mereka yang lebih utama, lebih mulia, lebih cinta kepada Nabi SAW. Kemungkinan ada. Dan lucu juga kadang anak bertemu dengan sebagian kaum Syiah. Ini Al-Malik Al-Muzaffar tadi sebagai ta'liq catatan Ustaz. Al-Malik Al-Muzaffar ketika pertama kali merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merayakan bukan hanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi 5 maulid. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Hasan dan Husain. Subhanallah. Itu. Dan Al-Malik Al-Muzaffar ini dari Daulah Fatimiyah, dia yang pertama kali menggagas di samping Maulid Nabi SAW juga yang menggagas untuk dibangunnya kubah-kubah di atas kuburan. La ilaha illallah. Itu. Maka Ibnu Katsir, catatan beliau Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah tentang daulah ini cukup keras gitu ya, cukup keras sekali. Masyaallah. Masyaallah, tabarakallah. Kalau ada yang berdalil tentang puasa hari Senin, Ustaz. Iya, nah. Hari Senin kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh puasa memang salah satu sebabnya adalah yaumul wulidtu fi. Hari di mana saya berpuasa. Makanya kita juga di hari ini akhirnya di hari kelahiran Nabi SAW ini kita akhirnya juga merayakannya. Ya, tapi bukan dengan puasa ya, maksudnya dengan perayaan ini gimana Ustaz? Sederhana Ustaz. Kenapa tidak mengikuti saja tuntunan Nabi SAW? Puasa di hari Senin. Kerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Ya, Allahumma shalli alaihi wa alihi. Karena Nabi SAW yang berpuasa di hari Senin karena alasan beliau dilahirkan di hari itu, ini diamalkan oleh beliau SAW dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat dengan penuh cintanya mereka kepada Nabi SAW, dengan dalamnya pemahaman ilmu agama mereka, selevel Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Siapa yang lebih alim dari umat ini melebihi mereka? Tidak ada satupun dari mereka yang memahami dalil itu dijadikan sebagai dalil untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ya? Ini unik sekali. Antum lebih ngerti atau Ali bin Abi Thalib? Maka pernah ketemu sama orang Syiah. Ketika orang Syiah menanyakan tentang hal-hal seperti ini, kenapa antum tidak merayakan ini, tidak merayakan tidak? Ana bilang bahwa kami Ahlus Sunnah, kami Salafiyun, kami lebih cinta kepada Ahlul Bait ketimbang antum. Kami lebih mengikuti mereka ketimbang antum. Bagaimana bisa? Ana mau tanya, pertanyaan sederhana. Apakah Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajma'in, dan keturunan mereka sampai Al-Ja'far As-Sadiq misalnya, apakah ada salah seorang di antara mereka yang merayakan Maulid Nabi? Ada tidak? Imam-imamnya Ahlul Bait. Imam-imamnya Ahlul Bait, Ali bin Al-Husain, Zainal Abidin, dan yang lainnya. Apakah ada di antara mereka yang merayakan Maulid Nabi? Ana sangat cinta kepada Ahlul Bait. Kami Ahlus Sunnah sangat cinta kepada Ahlul Bait. Dan kami mencontoh imam-imamnya Ahlul Bait.
Begitu. Iya. Mereka nggak ada yang merayakan gitu. Ya. Sama sekali. Kan abad ke-7 baru ada. Sahih, la ilaha illallah. Baru dia ada abad ke-7. Nah, anak harus ikut siapa? Nenek moyang kalian. Iya. Yang mereka jauh lebih saleh daripada keturunannya. Secara ijma, anak harus ikut nenek moyang kalian. Yang mereka tidak melakukan acara-acara yang seperti itu. Ada juga satu alasan mereka nih, Ustaz. Nah, pada saat mereka mengatakan bahwa di dalam Islam ini sebenarnya tetap boleh kita melakukan sesuatu yang baru gitu loh. Yang penting baik. Iya. Yang penting baik. Salah satunya, ini yang paling bahaya, Ustaz. Jadi dia habis ngomong gini bawa dalil. Nah. Ya, bawa dalil. Salah satunya hadis ya. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Nah. Siapa yang di dalam Islam ini membuat sesuatu sunnah hasanah. Nah. Fa'amila biha man ba'dah. Kemudian dilakukan lagi oleh orang yang setelahnya, kana lahu ajruha mithlu ajri man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Maka orang itu, pencetus pertama kali itu, akan mendapatkan pahala pada saat orang-orang setelah dia itu melakukan ibadah yang sama. Nah ini jadiin nama mereka nih, udah dalil yang pasti, dalil yang begitu kuat nih, Ustaz. Untuk membolehkan mengadakan hal-hal baru. Hal-hal baru. Masya Allah. Selama itu hasanah, karena Rasulullah bilang hasanah. Ini kif nih, Ustaz. Sederhana. Kita dengan memahami bagaimana berusaha memahami Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum akan mudah untuk menjawab yang seperti ini. Hadis ini didengar oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dengar hadis ini, mereka termotivasi dengan hadis ini. Ya kan? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ada motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa mereka nggak berani berbuat bid'ah? Iya kan gitu kan? Kenapa mereka tidak berekspresi? Ayo sebanyak-banyaknya. Ini bid'ah Abu Bakariyah, bid'ah Umariyah, bid'ah Utsmaniyah dan bid'ah Alawiyah misalnya gitu ya. Tidak ada satupun dari itu. Ya kan? Padahal mereka yang dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian yang belakangan ini lebih paham dengan maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketimbang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Ya. Kenapa mereka tidak ada? Sampai misalnya Abu Bakar inisiatif ngarang satu zikir tertentu, Umar ini, Utsman tarian apa misalnya, ini event ini dan itu. Kenapa nggak ada sama sekali? Artinya ada misunderstanding dari sebagian orang yang ada di zaman sekarang yang dengar hadis itu terhadap hadis tersebut. Apa konteksnya hadis ini? Kenapa Nabi SAW menyampaikan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah? Ada konteksnya, ada sebab urutnya. Ya, ketika Nabi SAW menyampaikan tentang hadis ini adalah ketika beliau memberikan anjuran kepada para sahabat untuk bersedekah. Karena ada sebagian suku yang datang dan Nabi SAW sangat prihatin terhadap tampilan mereka yang miskin. Maka Nabi SAW kemudian SAW menyampaikan tentang anjuran untuk bersedekah. Sedekah. Ada sebagian seorang sahabat datang dengan membawa sedekahnya ditaruh di hadapan Nabi SAW. Setelah satu sahabat ini menaruh sedekahnya di hadapan Rasulullah SAW, para sahabat yang lain berbondong-bondong menaruh sedekahnya sampai ada gunungan-gunungan sedekah di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika berbahagia, ketika gembira, wajahnya berseri, bersinar. Para sahabat melihat sinar wajah Nabi SAW yang terseri itu SAW. Nah ini kemudian dengan bahagianya Nabi SAW kemudian menyampaikan hadis tadi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Artinya di sini sanna di sini adalah nafadha, bukan syar'a. Jadi artinya sanna di sini adalah mengamalkan, menghidupkan, mengamalkan, bukan membuat syariat baru. Itulah semangat, itulah kemudian yang membuat Abu Bakar membuat Umar bin Khattab radhiyallahu an menghidupkan kembali sunnah salat tarawih. Ya kan? Salat tarawih ini ada orang ini Umar mengatakan ni'mah bid'ah hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Ketika ada orang ngomong gitu, ana mau nanya ke antum. Apa pertanyaan ana? Ana ingin tanyakan, bid'ah apa yang dibuat oleh Umar? Bid'ah apa? Tarawihnya, berjamaahnya, jumlah rakaatnya, apanya? Coba dijawab. Gak ada jawab, bisa jawab dia. Gitu kan. Semuanya sunnah. Dari sini antum memahami pernyataan Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan ni'matul bid'ah hadhi itu bukanlah maksud konteks syariat. Ya kan? Ini karena memang sempat padam
Sesunnah yang sempat padam karena banyaknya futuhat, peperangan-peperangan di masa Abu Bakar, di masa Umar. Baru ketika mulai kekuasaan Islam ini mulai kuat, Umar mulai menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang padam itu. Allahu Akbar. Anda juga dapat riwayat. Jadi itu kan maksud dari mansana fil Islami sunnah itu siapa yang menghidupkan. Ternyata memang di riwayat yang lain itu kalimatnya man ahya sunnatan min sunnati dalam riwayat Ibnu Majah. Oh, Masya Allah. Siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku qad umitat min ba'di. Yang telah dimatikan setelah aku tiada, kata Rasulullah, kana lahu minal ajri mithlu ma amila biha. Maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan orang-orang yang mengamalkan akan juga dia mendapatkan pahalanya. Dan ada hadis lanjutannya, Ustaz. Wa man ibtada'a bid'atan. Dan siapa yang membuat bid'ah la yardahallaha wa rasuluh, yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, fa inna alaihi ithmu man amila biha minan nas. Maka dia dapat dosa, dan orang-orang yang ngikutin dia juga dapat dosa. Dan menariknya adalah Imam Syatibi, beliau bilang, fadalla ala anna sunnata hahuna mithlu ma fa'ala dzalika sahabi. Yang sunnah dimaksud hadis itu adalah apa yang telah dilakukan oleh sahabat tadi. Sedekah gitu. Dan sedekah ini bukan bid'ah gitu. Sunnah gitu. Maksudnya ini menguatkan banget riwayat satu dengan riwayat yang lain gitu. Benar. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Dan menariknya Ustaz, yang antum sebutin tentang masalah Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, itu kan jadi waduh, itu bukan dalil lagi tuh. Pegangan kalau bisa jadi judul buku itu. Dan banyak dari mereka akhirnya tumbuh dari situ mengamalkan bid'ah baru lagi gitu loh. Ibadah-ibadah yang inovasi mereka lagi. Dan menarik banget pada saat tentu bilang bid'ahnya yang mana yang Umar lakukan. Ini nggak ada emang. Nggak ada. Dan setelah itu nggak ada bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Itu yang kita katakan ya. Tapi mereka tetap aja, Ustaz. Dia bilang enggak. Di zaman Utsman itu ada pengumpulkan Al-Quran. Mushaf. Ya. Itu salah satu yang sering banget mereka sebutkan. Dan mereka katakan itu juga sebuah hal bid'ah. Gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Masya Allah. Padahal mereka baca Al-Quran Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fih. Allah nyebutkan Al-Quran sebelum dibukukan sebagai sebuah kitab. Iya kan gitu. Sebelum dibukakannya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan Quran ini kitab. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Allah tanggung jawab kami untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini subhanallah, bagaimana kemudian mereka mengatakan ini sebuah bid'ah. Nusus dengan nas-nas yang banyak dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Al-Quran ini sebuah kitab. Dan kemudian mereka mengatakan pembukuannya menjadi sebuah kitab sebagai sebuah bid'ah yang dikarang oleh sahabat. Subhan. Bagaimana? Jadi banyak yang dipakai itu tuh. Iya, dalil-dalil yang mereka manfaatkan. Dan lucunya lagi Ustaz ini, Ustaz. Kenapa antum ini kok sibuk sekali nyari dalil untuk membela apa yang dibela ini? Sunnah atau bid'ah nih? Untuk membela bid'ah, bukan untuk membela sunnah. Tapi nggak mau dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Padahal dakwahnya sibuknya membela bid'ah. Ya sudah, Anda seringkali gurain mereka dengan mengatakan, kalau kita anak katakan antum ahlul bid'ah hasanah aja deh. Itu pun nggak terima. Nah, kami ahlul sunnah. Ahlul bid'ah hasanah dong, masih jelek. Ternyata label ini nggak ridho juga ya. Nggak ridho gitu ya. Ketika anak katakan mereka ahlul bid'ah hasanah, nggak ridho. Jadi tetap pengen nama bid'ah ini nggak baik ternyata begitu. Walaupun dilabelin dengan hasanah di belakangnya. Anda ingat Syekh Saleh Sindi pernah nyebutin tentang masalah bid'ah hasanah ini. Dia bilang bid'ah kalau dibuka pintunya bisa ada yang hasanah dan sayyi'ah, orang-orang akan memiliki pendapat dia tentang hasanah. Misal Ustaz Ali bikin bid'ahnya apa gitu. Menurut Anda ini bid'ahnya bolalah yang antum buat. Yang Anda buat baru hasanah. Ya Kang Alvin bisa buat lagi dan bilang yang punya kita berdua doalah. Yang dia bikin ini hasanah. Dan begitu terus gitu loh. Makanya kata Syekh Saleh ini dia bilang ini makanya pintunya ditutup. Karena apa ya? Aturan jelasnya itu nggak tertulis gitu. Nggak bisa kita nentuin mana yang hasanah, mana yang enggak, karena persepsi orang tuh akhirnya berbeda-beda ujungnya. Ustaz. Dan dari apa yang antum bilang nih, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Masyaallah. Anaknya nemuin satu apa ya? Satu tali ini yang dipegang semua gitu loh. Setiap apa yang kita pegang jadi dalil, kalau mau lihat benar apa enggaknya, lihat pemahaman dalil tersebut dari para sahabat. Ya. Ujungnya itu gitu loh. Kalau kita mau tunduk dengan konsep ini, insya Allah aman semua. Selesai. Selesai dalam segala urusan. Subhanallah. Jadi cuma kasus aja gitu ya. Padahal konsepnya tadi itu.
Pada saat kita menemukan dalil, balikin lagi pada para sahabat. Jadi anak kalau kita mau diskusi, tolong semua dalil yang antum bawa, tafadhol, silahkan sampaikan semuanya. Bawakan satu saja dari dalil yang antum bawa ini, yang pemahaman antum terhadap dalil tersebut sama seperti yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Yang persis dengan dalil ini istinbatnya begini. Hatli, tunjukkan kepada anak. Satu saja. Ternyata nggak ada. Dakwah semampumu.